Assalamualaikum Ustaz. Wah, ngapain Ustaz? Bang Heru ini, Masya Allah, gimana kabar? Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngapain Ustaz? Sendirian? Ya, sama teman-teman lagi. Sama teman-teman. Lagi ngumpul-ngumpul. Iya. Kayaknya ada yang dipandang indah amat sih. Apaan ya? Di situ ada ngumpul beberapa keluarga Anda di situ. Masya Allah. Sama anaknya. Makanya lihat ngapain aja di itu. Itu isi antum Ustaz? Ngobrol. Ya ada 3 diantaranya, yang satu nggak ikut karena sakit sih. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Indah banget Ustaz sini ya. Iya, alhamdulillah. Keindahan dari Allah. Keindahan dari Allah Subhanahu wa taala, iya. Karena yang menciptakan maha indah, ini baru sebagian dari keindahannya yang kita lihat sudah terpesona seperti ini. Apalagi kalau kita mengetahui kesempurnaan sifat yang maha pencipta, yang maha indah, gitu. Banyak Ustaz ya. Banyak keindahan. Enggak terhingga kali Ustaz ya. Dan keindahannya yang sempurna justru diturunkan dalam syariatnya. Dalam agama Islam itu keindahan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dan paling sesuai dengan fitrah manusia, kebutuhan manusia, sebab yang menyenangkan hati manusia, semua keindahan dalam Islam luar biasa. Tapi Afwan Ustaz, ini ada beberapa keputusan sama syariat yang diturunkan sama Allah bagi sebagian orang itu dirasa Afwan Ustaz kurang mengena gitu Ustaz. Bagi sebagian orang. Kalau ana sih insyaallah udah ada ini insyaallah. Seperti diantaranya hukum waris Ustaz, itu kan nggak sama laki maupun perempuan. Iya, lebih banyak laki-laki. Kenapa laki-laki lebih banyak gitu, perempuan lebih sedikit gitu. Iya, barakallahu fikum ya. Iya, sebetulnya masalah itu keindahan itu akan dirasakan benar-benar indah bagi orang-orang yang hatinya terbuka untuk menerima keindahan. Hatinya terbuka untuk menerima keindahan tersebut, ya. Kalau mengikuti keinginan orang, ya orang kan banyak keinginannya. Contohnya dalam urusan dunia saja. Dalam urusan dunia saja, kita bisa menerima misalnya keputusan dokter yang sedang praktek, dokter ahli spesialis. Ketika memutuskan harus operasi, harus amputasi, tetap kita lakukan padahal kita tidak sukai. Tapi kita anggap itu adalah yang terbaik. Padahal dokter bisa salah diagnosa kan? Bisa salah keputusan, manusia biasa, tidak sempurna. Ilmunya tidak sempurna, sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, tentu ketika dia memutuskan maka itulah yang terbaik karena dia lebih tahu tentang makhluk yang diciptakannya, tentang manusia. Namanya pencipta, dia lebih tahu tentang keadaan yang diciptakannya. Iya, tapi kan ada kepuasan manusia kan beda-beda Ustaz. Itu kan salah satu contohnya. Ada lagi contoh lain seperti misalnya nih anak laki-laki nih Ustaz ya. Anak sih pengen banget gitu kan. Kayak Ustaz gitu tadi. Masalah poligami. Gitu maksudnya. Itu bagaimana Ustaz? Itu kan keputusan itu kan mungkin di satu pihak buat kita nih ya, menguntungkan ini kalau dilihat dari segi sahabat bapak gitu, laki-laki gitu ya. Tapi kan bagi wanita dirasa nggak adil lah, gimana bisa begitu gitu. Sama dengan masalah hukum waris tadi, ketika perempuan itu diberikan setengah dari laki-laki, ya dalam banyak masalah dari pembagian warisan ya, itu kalau kita lihat hikmahnya, kita renungkan hikmah yang diterangkan oleh para ulama, ternyata memang sangat sesuai dengan kondisi dan keadaan kaum perempuan sendiri. Perempuan kan rata-rata ditanggung oleh sama suaminya atau sama walinya, sama saudaranya. Maka wajar dia bagiannya lebih sedikit. Laki-laki dia menanggung. Iya. Dari sisi itu saja sudah kita ketahui sisi keindahan Islam. Kalau disamakan persis, maka tentu tidak mungkin laki-laki dia menanggung banyak keluarga yang lain. Dia menikah, ketika dia akan menjadi penanggung jawab pemberi nafkah. Sedangkan perempuan dia yang diberi nafkah. Tentu beda keadaannya. Nah, sama dengan seperti pensyariatan poligami tadi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan laki-laki tahu laki-laki itu punya kebutuhan yang lebih. Tentu tidak bisa dinilai dengan keadaan seorang perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Ya, harusnya baik laki-laki maupun perempuan ketika ada hukum-hukum syariat seperti ini, mereka bersangka baik. Allah yang menciptakan kita, masa kita lebih tahu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Bukankah Allah yang menciptakan, dia lebih tahu tentang makhluk ciptaannya? Dan dia maha al-latif, lembut, maha halus, lagi maha terperinci pengetahuannya. Jadi permasalahannya di sini adalah ketika hati itu tidak terbuka, maka akan segala sesuatu akan dipandangnya buruk. Contoh sederhana saja. Apa itu Ustaz? Orang makan. Iya. Kita makan di pinggir pantai ikan bakar, makan ayam goreng, makan yang enak ketika sedang lapar. Rasanya bagaimana? Nikmat nggak? Nikmat, insyaallah. Baik. Sekarang kalau kita bawa makan ini ke rumah sakit. Oh iya, nggak enak. Kasih ke pasien. Nggak enak kan? Nggak enak. Masalahnya di mana? Di makanannya atau di orangnya? Iya,
di orangnya. Di orangnya. Ketika dia belum bisa nerima, jangan disalahkan makanannya dong. Berarti Anda yang masih berpenyakit hatinya. Kalau hatinya dibuka, kenal tentang kemahaindahan Allah dan dilaksanakan dengan benar-benar mencari keridhoannya, itu akan terasa indahnya. Tapi kan ini Ustaz, ini bicara logika nih Ustaz. Nah, ini bicara logika dulu Logika, Ustaz. ya. Kalau ini Ana mungkin menilai sedikit dari sisi wanitanya nih. Mereka kan paling mana bisa begitu, ntar kagak adil lah dari beberapa sudut, misalnya nafkahnya atau apanya gitu Ustaz. Kunjungannya segala macam. Kecenderungan hatinya. Iya, itu dia Ustaz. Itu yang menjadi pokok bahasan mereka. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin gitu. Bisa sama gitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Sekarang ini gini Ustaz, ini dari ini antum Ustaz, pengalaman antum aja. Oh begitu. Mumpung udah ada. Sekarang gini, kita beri 2 jawaban. Iya. Satu jawaban umum, nanti jawaban yang kita bahas di seri selanjutnya. Langsung berdialog dengan praktisinya. Oke, insya Allah gitu ya. Nah, sekarang saya jawaban umum dulu. Jawaban umum sudah dibahas tadi. Yang menciptakan kita kan Allah. Tentu dia lebih tahu, tidak mungkin kalau seandainya di sini berpotensi untuk melanggar, tidak adil, zalim, masa Allah syariatkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala kita yakin sempurna keadilannya. Hakim, sempurna hikmahnya. Artinya menempatkan segala sesuatu tempat pada tempatnya. Tidak bisa kita ragu. Yang diragukan itu manusia, kalau berbuat bisa salah. Tapi ketika dia diatur dengan hukum Allah yang sempurna keadilannya, tidak mungkin salah. Makanya kalau terjadi kesalahan itu pada manusianya, bukan pada hukumnya. Nah, inilah yang menunjukkan kalau orang yang berpegang, yang melaksanakan ini, dia belajar, dia bertanya sebelumnya, dia mengkaji agama, insya Allah akan dia terbimbing dengan bimbingan agama. Ini jawaban umum. Jawaban berikutnya nanti kita. Tapi ini Ustaz, apakah yang berpoligami itu buat Ustaz aja gitu maksudnya? Buat Ana juga pengen Ustaz. Maksudnya teman-teman buat orang yang teman-teman juga mungkin ada beberapa teman Ana Ustaz nazar kagak jadi itu. Ke mana-mana itu. Ya Ana juga pernah nazar kagak jadi gitu. Cuman banyak kasus di luar sana itu kayaknya kalau antum bukan cuma pernah kayaknya. Ya maksudnya gitu Ustaz. Ya begitu apa cuman buat orang yang berilmu aja gitu, apa orang yang memang gitu yang umum yang ilmunya ya boleh bilang sedikit lah gitu. Terus teman-teman tuh tadi sudah dibilang tidak ada pengkhususan. Ketika Nabi SAW menyebutkan, membacakan ayat-ayat Al-Quran tentang poligami dan beliau sendiri mempraktekannya, para sahabat juga mempraktekannya. Tidak ada yang bertanya, ya Rasulullah ini hanya khusus untuk engkau, kecuali kalau lebih dari 4 ya, itu kan ada kekhususan bagi Rasulullah SAW. Tapi sampai 4 ya, mathna wa thulatha wa ruba, 2 atau 3 atau 4 ini berlaku untuk semua. Tentu bagi yang mampu, ya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, mampu dari segi harta, pembagian nafkah yang layak, ya, mampu dari segi fisiknya untuk memenuhi kebutuhan mereka yang khusus. Yang ketiga, mampu dalam segi keadilannya, yakni mengatur sesuai dengan peraturan syariat untuk dia bisa menjalankan pembagian yang adil dalam hal memberikan waktu bermalam, waktu berkunjung, memberikan nafkah, memberikan rumah, dan itu yang layak tentu bagi kehidupan yang ada di sekitarnya. Kalau yang adil itu kan adil dari segi mana gitu Ustaz? Iya, makanya tidak semua dalam semua adil tidak akan bisa. Ada orang sebagian mengatakan adil itu kita harus, misalnya kita merayu yang ini, kita juga harus rayu dengan yang sama di yang kedua. Tidak mungkin seperti itu. Iya. Kalau Ana tuh gitu Ustaz, sama istri Ana bilang, Bang, masih ada kan sunah-sunah yang lain yang bisa dikerjain. Sunah itu kan bisa ini dulu gitu kan. Betul kita katakan. Kan itu beda-beda keadaan setiap orang. Tidak semua orang kita suruh, tapi kalau orang yang membutuhkan, yang menginginkan, kenapa dilarang? Iya. Begitu. Kita juga katakan sama dia, kenapa justru sunnah ini yang diperintahkan untuk ditunda? Kenapa sunnah-sunnah lain juga tidak dikatakan jangan dulu yang ini? Ya begitu. Jadi harus seimbang dalam menilai begitu. Mungkin karena ketakutan mereka aja ya, kan ketidakadilan segala macam. Mudah-mudahan dengan terus belajar, dia minta nasihat, dia akan Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya untuk menerima. Insya Allah nanti kita akan. Nanti kita tanya Ustaz di seri Oke, ya, kita di episode selanjutnya. Tahu gitu nanti biar kita dikasih berbagi pengalaman lah sama hot-hot yang lain nih, bagi seperti inilah gitu, tidak ada konflik yang langsung praktekannya gitu ya. Iya, Ustaz. Dan antum saksikan sendiri kan kita sama-sama perjalanan. Iya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Barakallah. Ya udah Ustaz ya gitu sana dulu ya Ustaz ya. Syukran jazakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.